Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Petani Caping Gunung. Pada kesempatan kali ini Petani Caping Gunung ingin menyampaikan informasi yang sudah teruji, informasi yang sudah terbukti tentang perbedaan tanah yang dirabuk atau dipupuk dengan pupuk organik dengan tanaman yang atau tanah yang dipupuk hanya dengan pupuk kimia. Nah, pada umumnya petani ketika memupuk tanaman itu dilihat dari yang penting subur, yang penting hijau. Dia tidak memperhatikan bagaimana kondisi tanah. Karena ada beda antara yang dipupuk dengan organik dengan yang dipupuk dengan hanya kimia saja. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan tanah untuk memberikan nutrisi kesuburan pada tanaman. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kualitas tanaman antara yang dipupuk dengan pupuk organik dan pupuk kimia. Nah, ini kita akan buktikan di tanah yang sudah dipupuk dengan organik selama 1 tahun, dan yang belum dipupuk dengan organik. Nah, yang pertama kita akan menyaksikan, kita akan mengawali dari tanah yang sudah dipupuk organik selama 1 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan minta penjelasan dari Mbah Punto. Assalamualaikum Mbah Punto. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbah Punto. Sore Pak Jabir. Wah, selalu giat di pertanian Mbah ya. Siap. Wah, ini Mbah Punto ini kan selalu menggunakan pupuk organik dalam menanam. Dan kalau yang tanah sini sudah 1 tahun Mbah ini ya? 1 tahun. 1 tahun dipakai pupuk organik. Nah, kita akan minta dibuktikan Mbah, bagaimana tanah yang sudah 1 tahun dipupuk dengan pupuk organik. Relatif pupuk yang dipakai organik itu lebih lembut. Jadi nanti kadar hara itu diserap oleh akar itu bisa lebih mudah. Yang kedua, nyemek, basah kepal istilahnya. Basah tapi nggak keluar air kalau kepal. Betul. Nah, ini kita buktikan. Om, monggo dibor dulu. Nah, kita buktikan lewat dibor bagaimana kondisi tanah ketika sudah 1 tahun. Wah, ini tanahnya gembur sekali ya. Kelihatan dari situ. Wah, nah, seperti itu. Bahasanya mempur. Mempur. Sudah sangat subur. Wah, ini sudah sangat subur sekali. Yuk, dimatikan. Nah, kalau sudah 1 tahun begini, tingkat kesuburannya bagaimana, Mbah? Ya, ini. Nah, ini yang saya sebut basah kepal ya. Jadi ini tidak keluar air, di kepal tidak keluar air, tapi gembel gitu loh. Nah, ini yang disebut basah kepal gitu. Gitu ya. Kalau jika gini keluar air berarti tanahnya terlalu basah. Biasanya kandungan kadar asamnya tinggi. pH-nya. Atau sebaliknya, kalau terlalu kering kerontang di kepal tidak mau gembel. Biar itu ya. Nah, itu terlalu kekeringan. Nah, tanah yang bagus itu apa namanya? Di kepal gembel tapi tidak keluar air gitu. Oke. Nah. Itu ciri khas yang sudah dipupuk dengan pupuk organik 1 tahun, Mbak ya. Sehingga nanti ibarat tanaman itu jatuh aja mesti hidup, Mbak ya. Kalau mesti janganlah, itu miliknya Gusti Allah, tapi biasanya begitu. Nah, iya, artinya lebih mudah tumbuh daripada mati kan. Nah, inilah untuk pembuktian tanaman atau tanah yang sudah 1 tahun dipupuk dengan pupuk organik. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan dengan tanah yang sama sekali belum pernah dipupuk dengan pupuk organik. Tapi sudah pemakaian kimianya terlalu tinggi. Dan pemakaiannya kimia terus menerus jadi terlalu tinggi. Kita buktikan di sebelah yang belum sama sekali, ini belum memakai pupuk organik, Mbah ya. Oke, Mbah. Oke, kita akan buktikan
tanah yang belum pernah dipupuk organik, ini masih menggunakan pupuk kimia, bagaimana kualitas tanahnya dan sebagainya. Untuk lebih lanjut, monggo Mbah Punto diberi penjelasan Mbah nih. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, lahan 1 hektar sini sudah pemakaian pupuk organik lebih dari 1 tahun. Yang sini sebenarnya sudah pakai organik tapi baru 1 bulan, makanya ini langsung tumbuh lebat sekali. Nah, tapi ada perbedaan yang signifikan, yaitu dari struktur tanah. Kalau tadi lembut, nah nanti di sini seharusnya merontol, tapi ya hampir dipastikan merontol. Merontol ini apa, Kang? Apa? Kempal-kempal besar, kempal-kempal besar gitu loh, tidak kayak tadi menggumpal. Gitu loh. Yuk Kang, monggo. Itu dibor saja susah. Ya. Nah, dibor saja susah. Dibor susah ya, Mbak? Susah. Beda tadi. Kelet sekali. Ini lengket sekali tanahnya. Gitu ya. Tanahnya lengket sekali. Lah ini besar-besar kayak gini. Kalau tadi kan apa? Gembur kayak pasir. Ini merontal-merontal seperti ini. Jadi dibor aja masih sulit ya, Pak, karena belum tersentuh pupuk organik gitu ya. Berarti kan tingkat kepadatannya kan tinggi. Jadi kalau tanah asam itu berarti secara teori itu unsur-unsur yang ada di tanah itu masih terikat. Masih, jadi kalau terikat itu nanti kalau ada tanaman, akarnya itu menghisap unsur itu masih susah. Nah, ini ciri-ciri tanah dengan kadar asam tinggi itu merontolnya besar. Terus lengket, ini mirip tanah lempung. Beda sama tadi itu mengarah ke pasir ya. Ya. Kalau ini lempung. Keras ya. Keras. Terus dampaknya terhadap misalnya musim hujan, musim kemarau, Mbah, antara yang sudah pakai pupuk organik 1 tahun dengan yang belum? Kalau yang sudah pakai pupuk organik di saat musim hujan itu penyerapan airnya bagus. Cepat kering gitu lah. Gitu ya. Gitu. Seperti ada drainase gitu ya. Drainase yang tidak terlihat ya. Karena memang pori-porinya sudah tercipta. Sedangkan tanah yang masih tingkat keasamannya tinggi, apalagi terkena kimia terus, itu nanti kelet kayak gini, air itu tidak bisa masuk ke padat sekali, tidak bisa masuk ke tanah. Terus di saat musim hujan, tanah-tanah yang sudah memakai pupuk organik relatif lebih adem karena menyimpan air lebih lama. Sedangkan yang ini dia akan mengeras kayak batu. Musim kemarau, Pak ya? Musim kemarau akan mengeras kayak batu, musim hujan akan lengket kayak lempung itu. Kayak karet ya? Kayak karet itu. Jadi tadi dibor saja susah. Gitu. Jadi ini kemudian itu berdampak terhadap tanaman, Pak ya, ketika dikasih bibit tanaman itu ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau tanah-tanah yang kadar asamnya masih tinggi itu unsur haranya itu karena lengket tadi itu terikat dengan tanahnya itu, sehingga akar tanaman itu untuk nyerap unsur hara itu susah. Kayak gitu. Jadi fungsi daripada pupuk organik itu bisa Mbak ya, merubah struktur tanah itu ya? Merubah struktur tanah. Ada beberapa pupuk organik yang berbasis bakteri itu yang memperbaiki struktur tanah ada. Gitu ya? Yang dia membawa unsur hara juga ada. Gitu. Nah, kalau dulu kan ketika kita masih kecil itu kan di sawah-sawah yang belum terlalu banyak terkena pupuk organik itu kan kalau menginjak tanah itu kan tenggelam, Mbah, ambles itu kakinya karena tanahnya gembur ya. Tapi kalau sekarang ini kan
Sudah nggak ada lagi ya? Iya, nggak ada. Jadi apa sudah ini ketat sekali tanahnya ya? Bantat istilahnya. Sudah bantat ya. Nah itu mempengaruhi Mbak, menyerap unsur kesuburan. Sangat mempengaruhi, dan di pertumbuhan tanaman perbedaannya signifikan. Gitu ya? Iya, signifikan. Jadi akhirnya tanah-tanah yang bantat ini akan membutuhkan pupuk kimia lebih besar. Pupuk kimia itu kan kayak makanan siap saji gitu kan. Nah, jadi ini tanaman, ini tanah gitu ya. Yeah. Di saat pupuk kimia datang yang tidak kelet sama tanah, tidak, karena asam itu kan akhirnya kelet itu, itu masih bisa dimakan sama si tanaman. Nah, tapi yang sudah kelet sama tanah tidak bisa. Susah ya Mbak ya? Nah, makanya nanti kalau seperti itu terus, nah pupuk kimia itu kan bukan bahan organik. Bukan ya. Nah, jadi akhirnya struktur tanahnya itu akan semakin asam, maka semakin tahun maka kebutuhan pupuk kimianya meningkat. Seumpama 1 hektar kebutuhannya seumpama 5 kintal gitu ya. Nanti tahun depan sudah nggak bisa 5 kintal. Harus naik ya? Harus naik. Nah, berbanding terbalik dengan organik. Kalau organik, seumpama 1 hektar menggunakan kompos padat 5 kintal, ya sebenarnya idealnya 1 hektar sekitar 5 ton sih idealnya gitu. Itu nanti di tahun kedua bisa diturunkan. Turun kayak gitu. Dan akhirnya cuma hanya sedikit sekali gitu. Itu nanti kalau sudah di 2 tahun, 3 tahun nanti penggunaan komposnya mungkin di 3 tahun saya sudah tidak pakai kompos padat, hanya pakai POC saja, cair saja. Cair cukup ya Mbak. Inilah para kadang tani seluruh tanah air, bahwa tanah yang memakai pupuk organik 1 tahun saja itu sudah bisa dibedakan dengan tanah yang hanya dipupuk dengan kimia, tidak dengan organik. Nah, kualitas tanamannya juga nanti akan berbeda karena kemampuan tanah untuk memberikan kesuburan itu juga beda. Nah, saya kira tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbah Kuto, dan sekali lagi pesan yang perlu kita sampaikan bahwa petani sudah saatnya untuk menggunakan pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan tanah dan tanaman. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk persaudaraan. Subscribe, like, and comment, dan ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.